Pemirsa, kabar seputar jika pedangdut Ayu Ting Ting telah melahirkan memang masih misteri. Soal waktu dan tempat di mana Ayu melakukan proses persalinan buah hatinya itu, kabarnya telah membuat Henry Baskoro Hendarso atau NG dibuat pusing tujuh keliling. Apalagi terpetik kabar jika Ayu sengaja menyembunyikan persalinannya lantaran takut kalau sang anak diambil oleh NG. NG yang merasa punya andil dalam kelahiran jabang bayi, merasa berhak mengetahui kebenaran. Siti Jusung mengaku sudah tak bisa lagi dan tak sanggup hidup seatap dengan pria yang berprofesi sebagai penyanyi jazz dan pengusaha itu. Bahkan jadwal sidang yang akan digelar pada tanggal 3 Februari 2014 mendatang dianggap Christie terlalu lama. Sidang perdana yang akan beragendakan seputar mediasi kedua belah pihak pun diakui Christie tidak akan sanggup mengubah keputusannya untuk bercerai dari Jai. Untuk perkara Christy Jusung, untuk persidangan pertamanya sudah ditentukan, yaitu nanti pada tanggal 3 Februari 2014. Kok lama banget ya? 3 Februari ya? Iyalah maksudnya biar kalau memang maksudnya biar cepat selesai sih sebenarnya. Tekad Christie untuk lepas dari kehidupan Jai Alata sepertinya tak bisa dibendung lagi. Pasalnya, sebuah pengakuan mengejutkan ia sampaikan melalui media jejaring sosial Instagram. Christie memposting foto buku pernikahannya lengkap dengan cincin kawin miliknya. Dalam postingannya itu tertulis dengan jelas, lebih baik meninggalkan buku ini daripada tersakiti. Cukup sudah buku ini bersamaku. Selamat tinggal. Lalu benarkah jika Christie menyesal dan kecewa dengan perubahan sikap Jai? Benarkah jika pernikahan Christie dengan Jai ibarat membeli kucing dalam karung dan Christie telah salah memilih pasangan hidup? Kalau dulu ya mungkin karena kan aku juga prosesnya cepat gitu ya. Ya itu kembali lagi karena mungkin aku membutuhkan sosok ayah gitu kan. Karena aku udah kehilangan papaku dari aku SMP gitu. Jadi ketika aku bertemu dengan Jay mungkin berpikir dengan perbedaan umur aku gitu dia akan bisa memberikan sesuatu yang kebapaan, bisa jadi sahabat, bisa jadi segalanya lah gitu. Tapi ya kembali lagi ya memang kalau dilihat permasalahan dari awal itu kan biasa kalau yang awal-awal itu kan manis-manis ya gitu. Kalau orang ngeliatin yang jelek-jelek sih pasti nggak akan mau gitu. Tapi ya itu kembali lagi kan ya lama-lama kan orang terlihat aslinya tuh seperti apa. Menyesal sih pasti akan ada gitu. Tapi kembali lagi kalau misalkan aku menyesal apa bisa mengembalikan aku yang dulu gitu loh. Apa bisa membatalkan pernikahan aku gitu kan nggak bisa juga gitu. Jadi lebih baik ya diambil jadi pelajaran gitu. Perjalanan cinta Christie dengan Jai bisa dibilang super cepat dan singkat. Masa penjajakan yang hanya beberapa bulan saja mampu meluluh lantahkan Christie yang baru saja sembuh dari luka perceraiannya dengan Hengki Kurniawan. Dan siapa sangka jika pernikahan keduanya yang digelar super mewah itu malah akan mengantarkan dirinya pada predikat janda untuk kedua kalinya. Kabarnya, keluarga besar Jai yang tidak bisa menerima Christie sebagai pemicu Christie memutuskan untuk cerai. Dan ironisnya, Jai justru lebih berpihak pada keluarganya ketimbang sang istri. Kalau misalkan ya memang apa yang kita lakuin, apa yang kita perbuat memang tidak bisa diterima ya apa yang bisa saya lakukan lagi gitu loh. Apakah saya harus memaksa? Kan segala sesuatu yang dipaksain juga tidak baik gitu loh. Kalau memangnya udah nggak diterima mau diapain lagi? Aku pikir kasihan juga gitu karena J juga kan posisinya di tengah-tengah juga gitu ya. Dia harus istilahnya harus memilih ke kiri atau ke kanan gitu. Jadi aku juga tidak bisa memaksakan dia harus memilih aku juga tidak bisa gitu karena biar bagaimanapun dari awal memang aku sama-sama sudah tahu kita tidak akan merubah diri kita masing-masing. Maksudnya kita akan berusaha melebur menjadi satu gitu. Tapi kan ternyata memang ya aku sadar saat ini ya mungkin memang ya ini yang terbaik. Sejatinya, Jai dan Christy memang bukanlah yang pertama dalam cinta mereka. Namun bukan tidak mungkin jika saat menikah 8 bulan lalu, keduanya sepakat untuk menjadikan yang terakhir. Tapi apa mau dikata, jalan cerai dipilih Christy untuk menyelesaikan masalah ini.
Tapi mengapa hingga saat ini Jai justru lebih memilih bungkam dari kejaran media? Dan benarkah jika sebuah lagu yang liriknya Jai buat sendiri adalah ungkapan perasaan hati Jai atas kembali hancurnya rumah tangga dirinya? Bentar, masih Pak. Keamanan, tolong Pak, saya nggak mau Pak. Ganti cintamu yang tak lagi di sini. Pokoknya yang aku mau tuh cuman ini aja, gugatan cerai sih. Yang penting cerai aja. Nggak akan semua orang juga akan tahu siapa yang benar mana yang salah. Pemirsa, di segmen akhir kebersamaan kita hari ini, inilah kisah tentang perseteruan antara pedangdut jebolan sebuah ajang pencarian bakat musik dangdut Citra Ria dengan Frianti Malarangeng yang merupakan istri Kolonel Yakraman Yagus yang diakui pernah menjadi suaminya. Bak bola liar, perseteruan kedua wanita yang sama-sama mengaku sebagai istri sah sang kolonel ini terus berputar. Bagaimana tidak, Frianti menuding Citra telah memalsukan surat nikah. Dan tudingan ini pun langsung dibantah mentah-mentah oleh Citra. Bahkan Citra tetap berkeyakinan jika antara ia dan Kolonel Yakraman pernah menikah. Salah satu buktinya adalah surat permohonan pembatalan pernikahan di Pengadilan Agama Cibinong yang diajukan oleh suaminya. Nggak ada pernikahan itu, Dek. Aku berani menjamin tidak pernah ada pernikahan itu. Yang namanya pernikahan itu apalagi dengan TNI, itu melalui prosedur yang panjang. Suami saya ini kan di Angkatan Darat ya perwira menengah, itu mesti melalui izin yang panjang. Jadi nggak akan mungkin ada pernikahan yang dimasukkan pernikahan saat sekarang. Saya sih sebenarnya berbicara fakta, mengumpulkan dari statement dari hari ke hari ya. Ini kan udah diberitakan udah berapa hari. Statement pertama katanya ada pernikahan, terus selanjutnya dia bilang ada pernikahan yang sah. Hari ini menyangkali si bapaknya menyangkali statementnya sendiri bahwa buku yang digunakan si perempuan ini untuk kasus ini kan semua buku palsu. Itu statement bapaknya sendiri loh yang disiarkan. Kalau misalkan memang tidak ada pernikahan, tidak mungkin Bapak Kolonel Yakraman Yagus itu bikin gugatan pembatalan nikah. Itu aja. Bahwa memang terjadi adanya pernikahan. Kan gitu. Mungkin beliau mau mengelak ya terserah. Tapi kita ada bukti bahwa beliau memang menggugat saya di Pengadilan Agama Cibinong dan gugatannya gugatan pembatalan nikah. Kisru persoalan domestik rumah tangga Citra Ria dengan mantan suaminya ini kabarnya berawal dari pengakuan Citra yang telah mengalami kekerasan yang diduga dilakukan oleh Kolonel Yakraman dan Dr. Gigi Irianti Malarangeng sebagai sang istri. Merasa tak melakukan atas apa yang dituduhkannya, Irianti pun menganggap jika tuduhan Citra itu salah alamat. Saya kan hampir terjatuh saat itu. Si suami ini kan ya berpikir ada orang yang akan diserang di sampingnya, apalagi istrinya ya otomatis ditahan kan. Nah pada saat suami saya menahan, si perempuan ini kan ingin maju lagi. Suami saya biar nggak menyentuh saya, maksudnya si suami ini biar nggak menyentuh badan saya lagi, mengarahkan tangannya mendorong ke arah perempuan tersebut. Yang pasti saat itu posisi suami saya menyelamatkan orang yang memang lagi melakukan tindakan pidana. Dari dulu sampai sekarang saya diam. Sekarang saatnya ketika saya sudah dipukul, ada mengalami kekerasan KDRT di sini, ya saya masa harus diam terus. Gitu. Di mana keadilannya? Saya minta keadilan kok untuk para petinggi semua TNI. Gitu. Tolong oknum TNI tersebut diadililah, gitu. Seadil-adilnya. Pemirsa, kabar seputar jika pedangdut Ayu Ting Ting telah melahirkan memang masih misteri. Soal waktu dan tempat di mana Ayu melakukan proses persalinan buah hatinya itu, kabarnya telah membuat Henry Baskoro Hendarso atau Enji dibuat pusing 7 keliling. Apalagi terpetik kabar jika Ayu sengaja menyembunyikan persalinannya lantaran takut kalau sang anak diambil oleh Enji. Enji yang merasa punya andil dalam kelahiran jabang bayi, merasa berhak mengetahui keberadaan jabang bayi tersebut.
Lalu apakah ini dosa yang harus ditanggung Angie karena ia telah menelantarkan Ayu selama hamil, sampai-sampai keinginannya untuk mengazani buah hatinya saat lahir harus tertahan? Kalau soal keberadaan Ayu, saya belum tahu di mana, karena apa ya? Saya udah berusaha mencoba buat mencari, berusaha buat ya mencari tahu di mana, tapi saya belum bisa buat ketemu ya. Tapi kan saya masih punya hak buat bertemu, masih punya hak buat saya melihat. Dari perhitungan saya kemarin pas udah itu, saya pengen banget namanya ketemu, siapa yang nggak pengen ngazanin kan kayak gitu. Ayahnya sendiri, ayah aja yang ngazanin, emang ayah udah siap, kakeknya kok yang siap ngajanin semua pendamping. Belum jelas kepastian di mana buah hatinya berada, Angie pun kembali dihadapkan pada sebuah wacana mengenai soal keinginan Ayu yang ingin mensahkan perpisahan mereka selama beberapa bulan ini ke pengadilan agama. Lantas, benarkah jika Angie bersedia menuruti permintaan Ayu untuk bercerai darinya? Lagi kalau soal mau seperti apa ya, kita ikutin aja, mau ke arah mana yuk kita ikutin. Kalau soal mereka yang mau menggugat duluan soal hak asuh anak itu apa gimana ya, siapa sih yang gak mau sama anaknya? Saya usahakan, saya akan berusaha semampu saya. Ya di mana bisa hak saya bisa saya dapetin, ya pasti saya usahakan. Karena kan yang saya dengar dari mulut mereka sendiri, omongan dari mereka sendiri bahwa mereka yang akan udah nggak bisa lagi sama saya segala macam. Kalau saya sih prinsipnya cuman saya pengen bertemu sama anak saya, itu aja dulu. Nggak penting, nggak perlu lah nyari-nyari, ngapain sih nyari-nyari anak ayah. Cari aja perempuan-perempuan yang dia pernah inihin, ngapain nyari-nyari anak ayah, gitu aja. Ayah mah yang penting anak ayah sehat, gak usah dicari-cari. Ada ayah sama ibunya kok, man dia siapa?